Oke, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan malam hari ini kita pasti merindukan bertemu dengan saudara-saudara terkasih kita dalam ibadah kita. Dan saat ini ya kita tetap syukuri dengan fasilitas yang ada, dengan media online, media YouTube, semuanya yang masih bisa kita gunakan, kita tetap syukuri. Dan malam hari ini seperti biasanya dalam ibadah rumah tangga kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Dan saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 6 ayat 2. Dan sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kami. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dan percaya dengan iman kami akan meneguhkan dan menguatkan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya akan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus pemberitaan firman Tuhan ini biarlah tetap dalam otoritas Tuhan, sehingga kami dapat menerima berkat kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat Sola Gracia yang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, bukan karena kebolehan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi satu yang kita pegang adalah karena kita ada di dalam Tuhan. Dan saat ini kita percaya firman Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan kita, karena kita selalu yakin orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan selalu tunduk pada otoritas Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kali ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2. Saya bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup bersama dikatakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berdampingan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, karena kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, ketidakmampuan kita sebagai manusia, sehingga kita seringkali terhalang untuk melakukan hal-hal yang perlu di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita secara bersama-sama, seringkali ada perorangan membutuhkan bantuan dari teman-teman atau dari saudara yang lainnya, atau A membutuhkan si B, B membutuhkan si C, kemudian C juga demikian. Bukan karena lebih, tetapi karena memang Tuhan menganugerahkan kepada kita ada kemampuan-kemampuan masing-masing, ada perbedaan-perbedaan satu sama lain. Manusia itu unik, tidak memiliki kesamaan persis. Dua orang saja pun tidak ada. Ya, karena itu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu mengingatkan kepada mereka, berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Satu sukacita yang luar biasa melihat jemaat Galatia yang begitu luar biasa, begitu antusias di dalam mengikut Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, dan kita lihat banyak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini. Nah, dalam kehidupan mereka bersama, ya, banyak pengajaran-pengajaran yang secara mendalam disampaikan, termasuk mengenai adanya hanya ada satu Injil, mengenai tidak ada lagi perhambaan, mengenai buah-buah roh. Kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, sana Paulus mengajarkan bagaimana hidup oleh Roh Kudus, dan buah-buah roh itu dapat dilihat dan dinikmati. Nah, tetapi kemudian di pasal 6 kita bisa melihat, kita baca dulu dari ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, melihat situasi ini, sekalipun orang Kristen sudah hidup di dalam krisis kekristenan, Paulus sangat menyadari bahwa ternyata manusia ini tidak sempurna,
100% tidak bisa dikatakan suci, kudus, dan benar. Maka Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa nanti akan ada kemungkinan salah satu atau sebagian dari jemaat ini akan melakukan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Bahkan dikatakan ya di sini kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, peringatan ini diberikan oleh Paulus, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan roh lemah lembut. Nah, sampai di sini nanti Paulus mengingatkan ketika ada satu kesalahan, ada kekurangan, maka yang lebih rohani atau mungkin yang lebih senior itu bertugas untuk mengingatkan kepada orang yang salah tadi agar dia berhenti dari kesalahannya, berubah, bertobat, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi di ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah. Bertolong-tolong ini adalah satu tindakan timbal balik yang terjadi secara bersama-sama. Si A menolong B, B juga boleh menolong yang A. Tidak berarti kalau yang sudah lebih lama di dalam Tuhan itu selalu berarti dia tidak pernah lagi melakukan kesalahan. Tidak seperti itu. Nah, yang benar di dalam kehidupan kita ini akan ada masanya kita yang ditolong, atau kemudian hari kita akan ditolong, kemudian kita akan menolong juga bisa. Itu akan terjadi sebagai interaksi antara saudara seiman. Nah, dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dalam hal ini, beban apapun yang kita alami, kita boleh menyampaikan itu kepada saudara-saudara kita. Lalu kemudian kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sharing satu sama lain. Ya, jadi jangan misalnya karena si A itu masih baru di dalam persekutuan kita, maka kemudian kita menganggap dia tidak pantas untuk memberikan masukan, dia tidak pantas untuk memberikan pendapat, apalagi memberikan nasihat. Sekarang kita melihat bukan karena lamanya di dalam Tuhan, tetapi kita berikan ini sebagai satu bentuk kasih kita satu sama lain. Nah, kemudian di bagian yang kedua Paulus berkata, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, demikianlah kita memenuhi, menggenapi, melaksanakan perintah atau hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya jemaat Sola Gracia, hukum Kristus itu ada dua. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan hukum yang kedua yang tidak kalah penting dari itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, sebab dengan demikianlah kita itu mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai saling membantu satu sama lain, kita mulai saling menolong satu sama lain, maka dikatakan klaim yang diberikan oleh Paulus menyatakan bahwa kita telah menggenapi hukum Tuhan. Kita sudah membuktikan kasih kita kepada Tuhan, sekaligus juga membuktikan kasih kita kepada sesama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, memenuhi hukum Kristus ini adalah satu visi yang besar. Kristus mengajarkan banyak ajaran yang luar biasa, sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi itu dirangkum dalam dua hukum, ya. Dua hukum yang utama dan terutama, yaitu tetap kasih. Nah, bukti kasih ini kita bisa lakukan dengan cara membantu sesama kita, memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan masukan kepada mereka, dan juga menerima apa yang mereka berikan kepada kita, termasuk bantuan mereka juga kita terima. Nah, kita sebagai jemaat yang kecil di jemaat Sola Gracia, saya secara pribadi rindu agar jemaat ini bisa kompak, solid, saling terbuka, dan saling menguatkan. Ya,
Jangan sampai kita sudah kecil secara kuantitas, tetapi secara kualitas juga kita kecil, kita rendah secara kualitas. Hal ini yang perlu kita perbaiki agar sekalipun secara kuantitas, secara jumlah kita tidak bisa dibandingkan dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa dibandingkan dengan denominasi lain. Mungkin orang mendengar nama gereja kita saja pun mereka masih bingung karena gereja itu tidak terkenal, gereja itu tidak begitu dikenal luas. Tetapi mari kita perbaiki dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita mulai perbaiki sistem yang ada di dalam hubungan kita satu sama lain. Jangan melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, mungkin itu kesalahan, mungkin itu sesuatu yang membuat kita kecewa, mungkin itu sesuatu yang tidak enak di dalam pandangan kita, apalagi di dalam hati kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat satu kesalahan yang dibuat oleh saudara kita, dibuat oleh teman kita, justru di saat itulah kita akan berperan. Amin. Jadi ketika kita mulai melangkah bersama-sama dengan saudara kita seiman di dalam kehidupan jemaat Sola Gracia, ingat saat itu juga kita mempunyai peran sebagai penjaga untuk teman-teman kita, sebagai penjaga untuk saudara-saudara kita. Termasuk ini bisa diaplikasikan dalam hidup keluarga, dalam hidup berumah tangga antara anak, ibu, ayah, dan keluarga, anggota keluarga lainnya. Ini juga bisa diterapkan, saling bertolong-tolong menanggung beban satu sama lain. Ya, bagi anak-anak remaja sampai yang sudah dewasa yang belum berkeluarga, coba memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam keluarganya, apa yang sedang dialami oleh orang tua kita. Mulai melirik apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk keluarga kita. Ini satu hal yang penting, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, bagi pemuda-pemudi GTDI Sola Gracia, ya, ini sangat perlu kita perhatikan. Di masa muda kita, jangan kita merasa, oh saya belum bertanggung jawab dengan keluarga, ya. Pesan Tuhan hari ini bagi kita menyatakan bahwa kita saling bertolong-tolong, menolong orang tua kita, ya, menolong orang tua kita, mungkin dengan pemikiran, dengan tenaga, bahkan dengan apapun yang bisa kita berikan. Ya, begitu juga antara saudara, mungkin antara kakak dengan adik. Ya, adik selalu melihat apa sih yang boleh, yang bisa dilakukan untuk saudaranya, atau kakak juga melakukan hal yang demikian. Apalagi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai memikirkan apa yang bisa saya perbuat untuk keluargaku, apa yang bisa kuperbuat untuk meringankan beban orang tuaku. Ya, jangan menutup mata, jangan pernah menutup telinga akan keluhan, akan situasi yang ada di sekelilingmu. Ya, termasuk juga di Sola Gracia. Jangan pernah menutup mata ketika jemaat itu membutuhkan bantuan. Teman-teman kita atau saudara kita seiman membutuhkan bantuan. Bahkan pelayanan yang ada di dalam gereja yang kecil ini membutuhkan bantuan. Jangan pernah menutup mata, apalagi lari dari tugas dan tanggung jawab tersebut. Karena pesan Tuhan bagi kita harus bersiap untuk membantu. Kita harus bersiap untuk menolong siapapun juga di tengah-tengah jemaat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak tanggung jawab yang bisa kita pegang. Ada banyak tugas yang bisa kita ambil alih. Ada banyak pertolongan yang bisa kita berikan untuk pelayanan kita. Mungkin ya talentamu itu melakukan apapun juga, ya. Hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil itu semuanya sama di hadapan Tuhan. Pelayanan itu tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Semuanya dianggap Tuhan sama. Yang penting kamu menyenangkan hati Tuhan, itu sudah cukup luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, baik Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, baik juga pemuda-pemudi, baik juga ya siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada saat ini, coba lakukan apa yang bisa kamu lakukan di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Berperan di sana, mengambil bagian. Jangan berdiam diri, jangan menutup diri dari kemungkinan apa yang saudara-saudara bisa lakukan. Lalu kemudian ketika masuk di dunia kerja, jangan berdiam diri di sana dan menuntut, hanya menuntut, terus menuntut ke
tempatmu bekerja, tetapi coba berdoa, lakukan sesuatu untuk tempat kerjamu. Apalagi di masa pandemi saat ini, ada banyak perusahaan, ada banyak mungkin hal-hal yang tidak bisa lagi ditangani sampai menutup pekerjaan dan akhirnya lebih banyak korban. Saat ini kita tidak saatnya lagi mengeluh, bukan saatnya lagi kita mencibir orang-orang, tidak saatnya lagi kita merendahkan orang. Ketika orang itu kesulitan, tidak ada lagi waktunya agar bagi kita untuk menertawakan, untuk merendahkan, apalagi membuli orang-orang tersebut. Tetapi ketika kita melihat ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, mari ulurkan tangan kita, kita berikan tangan kita. Ya, mungkin kita tidak begitu kuat untuk menolong, tetapi sedikit banyaknya yang kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bisa meringankan beban mereka, itu bisa membantu mereka keluar dari keterpurukan. Dan setidaknya mereka tahu ada orang-orang yang peduli di dalam kehidupan mereka, ada orang-orang yang mengasihi mereka. Dan saya yakin dan percaya itu akan membangkitkan semangat mereka untuk kuat, untuk kokoh, bahkan semangat melangkah ke depan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah, ya apalagi di zaman serba sulit sekarang ini, mari jangan menutup mata, jangan menutup telinga, ya. Gunakan kasih yang Tuhan berikan itu. Kita memiliki kasih yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kita bisa menggunakan itu. Kita bisa peka terhadap apapun yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kita bisa melihat secara terbuka, melihat teman-teman kita yang kesulitan, melihat saudara-saudara kita yang mengalami tantangan hidup dan masalah-masalah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya ketika kita membaca firman Tuhan ini, ada satu semangat yang baru muncul dalam hidup kita, tergerak di dalam hati kita. Saya siap untuk menolong, saya siap untuk membantu, saya siap untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan bagi teman-teman saya, bagi saudara saya, bagi siapapun juga yang membutuhkan. Ya, kita tidak tahu dengan pertolongan kita mereka akan semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mulai dari saat ini mari kita semuanya saling bahu membahu, saling mengulurkan tangan, saling menopang satu sama lain, saling menguatkan di dalam kehidupan kita. Lakukan sedikit pun yang kita lakukan, itu akan sangat berdampak, itu akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkannya. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi. Engkau Allah yang melihat situasi kami saat ini, Bapa. Bahkan untuk beribadah, berkumpul bersama dengan Engkau Tuhan, kami masih sangat sulit, bahkan tidak memungkinkan karena keadaan yang tidak mengizinkan ya Tuhan. Tetapi kami masih bersyukur, kami masih boleh memakai teknologi untuk bersekutu satu sama lain, sekalipun secara virtual ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya berkat dari firman-Mu telah sampai kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, melihat, dan merenungkan firman Tuhan ini juga dapat berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, sehingga mereka bersedia untuk melakukan kebaikan, membantu dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami sembah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.